Om Swastiastu, Om Awigenam Astu Namo Sidam, Angayu Bagil, saya haturkan kadapan Ide Sang Yang Widiwasa, karena atas astungkara beliaulah saya masih diberi kesehatan untuk menyampaikan materi saya pada hari ini, yaitu pada pertemuan pertama ini. Nah, sebelum itu, perkenalkan, nama saya IGD Agus Dwi Artawan dari SMP Negeri 1 Kalayana. Materi yang saya akan bawakan hari ini yaitu tentang Kitab Suci Weda. Nah, pada pertemuan pertama ini, adapun kompetensi dasarnya yaitu memahami Kitab Suci Weda sebagai tuntunan hidup. Adapun indikator pencapaian kompetensi ini ada 3. Yang pertama, menjelaskan pengertian Weda. Yang kedua, pokok-pokok ajaran Weda. Yang ketiga, sifat-sifat dan fungsi Weda. Kita akan bahas satu persatu ketika indikator kompetensi ini. Kita mulai dari indikator yang pertama. Pengertian Kitab Suci Weda. Kata Weda berasal dari bahasa Sanskerta, berakar kata Wid yang artinya ilmu pengetahuan. Weda adalah ilmu pengetahuan yang mengandung tuntunan rohani agar manusia mencapai kesempurnaan hidup atau parawidya. Weda juga mengandung ilmu pengetahuan tentang ciptaannya Brahman atau aparawidya untuk tujuan memuliakan hidup manusia dan alam semesta ini. Berikut pokok-pokok ajaran Weda, yakni yang pertama, sebagai tuntunan hidup manusia, di mana ajaran suci Weda berisi tentang aturan tingkah laku manusia berupa anjuran berbuat baik yang biasa kita kenal dalam keseharian, yaitu ajaran tentang susila. Yang kedua, ajaran yang relevan sepanjang zaman. Artinya, ajarannya bisa menyesuaikan dengan keadaan zaman, baik itu zaman dahulu, zaman sekarang, dan zaman yang akan datang. Menurut Weda, wahyu Tuhan ini tidak ada awal dan tidak ada akhirnya, yang biasa dikenal dengan Anadi Ananta. Weda selalu menjadi solusi terhadap segala permasalahan umat manusia sepanjang zaman. Weda itu dapat membantu, dapat memberikan penerangan kepada setiap ciptaannya. Mari kita lanjut ke indikator berikut, yaitu sifat-sifat Weda. Yang pertama, Anadi. Artinya, Weda itu tidak berawal, karena Weda sebagai sabda suci yang telah ada sebelum alam diciptakan olehnya atau oleh Brahman, atau juga oleh Sang Yang Widiwasa. Yang kedua, Ananta. Artinya, Weda tidak berakhir, karena ajaran Weda berlaku sepanjang masa.
Apa Wuruseam? Artinya, Weda bukan berasal dari manusia, karena Weda adalah sabda suci yang langsung berasal dari ide Sang Hyang Widiwasa. Dalam artian, Weda itu diterima oleh para maharsi, yang kemudian para maharsilah yang mengajarkan kepada umat manusia. Yang keempat, Sanatana, artinya Weda bersifat abadi. Weda itu kekal. Yang kelima, Nutana, artinya mempunyai keluasan dan bisa mengikuti perkembangan zaman. Nah, kita lanjut ke fungsi Weda. Fungsi Weda yang pertama yaitu sebagai sumber kebenaran bagi umat Hindu. Karena di dalam ajaran Weda, seluruhnya mengandung ajaran-ajaran kebenaran yang sangat bagus untuk kehidupan manusia dan memberikan penerangan sebagai pelita hidup manusia. Yang kedua, sebagai kitab suci agama Hindu. Karena salah satu syarat sebagai agama dan diakui di negara Indonesia adalah harus memiliki kitab suci. Yang ketiga, sebagai jaminan keselamatan segala makhluk hidup atau seluruh makhluk hidup yang ada di alam semesta. Yang keempat, fungsi Weda sebagai dasar keimanan dan keyakinan umat Hindu. Yang sering kita kenal dalam keyakinan yaitu Pancasrada, yaitu 5 keyakinan dasar umat Hindu. Percaya dengan Brahman, percaya dengan Atman, percaya dengan karma pala, percaya dengan punarbawa, dan percaya dengan adanya moksa. Yang kelima, sebagai ajaran etika dan tingkah laku. Di mana ajaran etika yang dimaksud dalam Hindu ialah susila. Banyak konteks ajaran susila yang dimaksud, salah satunya adalah Trikaya Parisuda, Trihita Karana, dan lain sebagainya. Adapun soal-soal dari materi tersebut, yang pertama adalah jelaskan pengertian Weda secara etimologis. Yang kedua, tuliskan pokok-pokok ajaran Weda. Yang ketiga, tuliskan sifat-sifat Weda. Yang keempat, tuliskan fungsi Weda. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan ucapan Paramasanti. Om Santi 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 Om.